Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yas Media dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa mengudara kembali untuk menyapa para pemirsa yang senantiasa setia mengikuti kajian-kajian yang disajikan oleh Yas Media. Sebagaimana biasa, saya akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan-obrolan santai saya berkenaan dengan hal-hal aktual yang banyak terjadi di sekitar kita maupun hal-hal yang ramai diperbincangkan di media sosial. Sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, yaitu Ustadz Sofil Muhibin. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat sekali wabarakatuh. hari ini, Ustadz. Iya, baik. Ustadz, sebagaimana maklum bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa di hati umat Islam, dan tidak sedikit kita menjumpai umat Islam ini menyambut datangnya bulan Ramadan ini begitu gembira, begitu gagap gembita, Ustadz. Oke, Iya, iya. kita antara lain indikatornya yang bisa kita lihat bahwa di mana-mana sholat tarawih ini dilaksanakan, digelar di mana di musola, di rumah maupun di masjid-masjid, Ustaz. Iya. Namun kegembiraan itu bukan berarti tidak menyisakan sebuah pertanyaan, karena memang ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu berkenaan dengan bagaimana, mohon maaf ini, jika ada kebiasaan orang yang punya tanggungan kodok sholat fardu di luar bulan Ramadan dan belum dilaksanakan kodok tersebut, tapi dia, mohon maaf, semangat sekali mengikuti terawih, Ustaz. Nah, Iya, 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 iya. yang hukumnya mohon Heeh. maaf tidak, bukan fardu kan gitu. Nih, bagaimana Mm-mm. fikih menyikapi yang seperti ini? Iya, iya. Baik. Memang ada sebagian orang yang mempunyai kewajiban kodok sholat fardu. Hmm. Ya. Entah kodoknya itu diakibatkan apa. Maka itu nanti ada pemilahan. Ya, Ustaz. Hmm. Tinggal lihat orang punya kodok fardu, fardu itu, fardu yang ditinggalkan itu dikarenakan ada udur apa tidak ada udur. Hmm. Artinya ada udur itu adalah ada alasan yang dilegalkan oleh syariat. Kalau misalnya tidak ada udur ini ya berarti diantaranya dia itu termasuk lalai. Hmm. Salah satu contohnya misalnya ada teman-teman misalnya main game misalnya ya, Hmm. game online, kemudian sampai dia itu keluar waktunya, Lupa lupa waktu, Ustaz, ya. ya, waktu akhirnya ketinggalan sholat fardunya, kok udah asar, padahal zuhurnya belum dilaksanakan misalnya. Kalau zaman dulu bukan online, gitu loh, zaman agak jadul main sekak gitu. Kalau sekarang kan semua kan menggunakan HP semuanya Iya. bisa dia. Atau misalnya main-mainan apa, misalnya. Ini permainan yang semacam ini kan sebenarnya ada hukumnya makruh kan Ustaz, Hmm. itu maksudnya. Sehingga ini katanya fikih itu manhi anhu. Hmm. Sehingga ketika ada orang keluar dari waktunya diakibatkan dengan permainan sekak, catur ya atau Hmm. misalnya main game misalnya yang semacam ini termasuk meninggalkan sholat yang tanpa ada alasan yang dilegalkan oleh Hmm. syariat. Hmm. Namanya bighairi udhrin istilah kitabnya itu. Ada juga yang meninggalkan sholat semacam ketiduran. Hmm. Jadi orangnya tidur, misalnya sebelum dohor tidur, ternyata apa? Sampai melebihi waktunya, Ustaz, Kebablasan ya. melebihi waktunya sampai asar misalnya, Sholat gitu zuhurnya misalnya. ketinggalan, Ustaz, ya. Sholat dohornya ketinggalan. Atau bisa jadi sudah masuk dohor, kemudian dia mempunyai zon, punya praduga akan bangun nanti jam setengah dua misalnya. Ternyata mungkin kecapean ini saja. Akhirnya sampai kebablasan masuk waktu asar, Hmm. dohornya ketinggalan. Lah contoh yang semacam ini termasuk meninggalkan sholat fardu yang ada udur. Termasuk ada Iya, uzur, meskipun mohon maaf tidurnya iya, sudah masuk waktu zuhur, Ustaz. iya. Nah, Hmm. asalkan tadi mempunyai praduga akan bangun. Punya praduga Iya, kuat akan bangun praduga sebelum bangun asar. ya pada waktunya atau sebelum asar tadi Hmm. itu. Hmm. Kalau yakin Hmm. nanti akan kebablasan waktunya sampai asar, lah ini yang nggak ditolerir oleh syariat ini. Beda lagi Iya, pembahasannya, beda Ustaz, ya. lagi gitu loh Hmm. maksudnya. Makanya tinggal lihat orang tidur sudah masuk waktu sholat itu, tinggal lihat praduganya dia itu. Hmm. Kalau praduganya nanti dipastikan bangun Hmm. pada waktunya, Hmm. kemudian ternyata Hmm. kebablasan misalnya, maka itu masih dianggap blur. Kalau Hmm. sudah punya keyakinan karena kebiasaannya apa? Kalau saya tidur biasanya nanti 5 jam baru bangun. Wah. Misalnya ini. Karena kan ada Iya. sebagian gitu Hmm. maksudnya
tipenya orang yang semacam itu, gitu. Makanya diukur sendiri Iya. ini maksudnya. Emang orang kan beda-beda kan. Iya, orang beda-beda. Maka menurut Imam Ibnu Hajar gitu loh, ketika ketinggalan sholat fardunya itu diakibatkan tidak ada uzur, semacam permainan tadi sampai kebablasan waktunya, maka menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, orang tersebut ada kewajiban untuk memfungsikan semua masanya langsung mengkodoi sholatnya. Ini ada Sepertiga berarti. kewajiban ya, harus cepat-cepat dikodoi. Hmm. Ketika dia misalnya ingat, wajib langsung dikodoi. Jangan digunakan untuk yang lainnya waktu itu. Jangan digunakan untuk yang lainnya waktu itu. Harus sepenuhnya untuk mengkodoi. Karena apa? Karena meninggalkan sholat fardu tadi itu tanpa ada udur. Nah, gitu loh maksudnya. Sehingga apa? Kalau kondisinya kodok sholatnya yang tanpa udur ini ya, meninggalkan sholat tanpa udur sehingga dia berkewajiban untuk mengkodok segera mungkin. Kemudian dia melakukan sholat taraweh, tidak mengkodoi sholatnya, tapi melakukan sholat taraweh. Lah ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar haram orang tersebut untuk melakukan sholat sunnah. Sebenarnya bukan sholat taraweh saja ini Ustaz. Semua tatawwu, yaitu sholat sunnah. Ini hukumnya haram menurut Imam Ibnu Hajar. Keharusannya apa? Keharusannya atau wajib untuk melakukan atau mengkodoi sholat tadi itu. Jangan digunakan untuk yang lainnya. Sehingga meskipun digunakan untuk ibadah sunnah, apalagi yang bukan ibadah ini saja. Meskipun digunakan untuk ibadah sunnah, maka hukumnya haram menurut Imam Ibnu Hajar, akan tetapi hukum sholatnya dihukumi sah. Hukum sholatnya katakan tadi contohnya hukum sholat tarawihnya tetap dianggap sah, kendati pun dia punya tanggungan untuk sholat ya. Iya. Tapi dia itu haram melakukan sholat sunnah karena apa? Ada kewajiban untuk cepat-cepat mengkodoi sholatnya. Nah, ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini yang dianggap tidak punya udzur, Ustaz, meninggalkan sholat fardu yang tidak udzur. Iya. Tadi kalau yang udzur contohnya seperti apa? Iya. Kalau yang tidak apa namanya yang ada udzur, nah seperti tadi misalnya ketiduran, kemudian sampai kebablasan waktunya misalnya, maka ini hukumnya sunnah untuk cepat-cepat. Sunnah untuk segera mengkodoi sholatnya. Nah, itu. Sehingga ketika kita berkaitan dengan hukum sunnah untuk segera mengkodoi sholatnya, kemudian dia melakukan sholat taraweh, maka tidak haram. Untuk melakukan sholat sunnah sebelum mengkodoi fardu tadi itu, gitu loh maksudnya. Hukumnya ya nggak masalah, nggak sampai haram. Beda dengan yang tadi itu. Tapi alangkah baiknya kodoi dulu, sholat kodoan sholat fardu tadi yang ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sunnahnya. Bahkan cara aturannya begini, Ustaz. Seandainya misalnya zuhur yang ditinggalkan, ya misalnya. Kemudian masuk waktu asar, oh iya saya tadi itu nggak sholat zuhur, maka sholat zuhurnya dulu yang sunnah dilakukan, dikodoi pada waktu asar itu. Kemudian setelah itu melakukan sholat asar. Nah itu dia masih berada dalam waktunya sholat asar. Nah ya. Kodoi dulu ya sholat zuhur yang ditinggalkan tadi. Sholat zuhur dulu, kemudian asar. Jangan asar dulu. Ini aturan yang sunnah, itu aturan yang sunnah itu loh. Jadi hukumnya kalau tinggal lihat apa namanya yang dikodoknya itu apa yang uzur, apa yang bighairi uzurin. Kalau yang uzur maka melakukan sholat sunnah seperti halnya tarawih tadi itu tidak haram, yakni boleh dan dihukumi sah. Kalau yang tanpa ada uzur seperti tadi itu, maka haram melakukan sholat sunnah, akan tetapi sholatnya dihukumi sah. Beda halnya dengan pendapat Imam Zarkashi. Kalau Imam Zarkashi justru lebih ekstrim ini mengatakan. Lebih ekstrim, lebih berat daripada pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Zarkashi mengatakan begini, haram melakukan sholat tatawu dan sholat tatawunya atau sholat sunnahnya dihukumi tidak sah. Wah, ini Imam Zarkashi gitu. Jadi lebih apa namanya lebih ekstrim lagi gitu loh maksudnya. Jadi artinya apa? Ya ada khilafiyah lah di kalangan Imam Ibnu Hajar sama Imam Zarkashi gitu. Nah, tinggal lihat, tinggal pilih yang mana ini gitu maksudnya. Untuk orang-orang perempuan yang katakan sebelum masuk bulan Ramadan, dia tanggal 30 Sya'ban misalkan dia baru mampet dari haidnya. Ini kan secara otomatis ketika masuk malam Ramadan dia belum sempat mengkodoi sholat ketika dia waktu haid tadi. Ini apa termasuk udzur apa bagaimana? Iya, ini kan apa namanya
apa namanya, meninggalkan sholatnya kan karena ada Iya, udzur. betul Ya, betul. salah satu contoh begini misalnya, ada orang waktu keluar darah, sudah masuk waktu sholat, Mhm, ya, tapi dia itu belum sholat. mhm, Nah, akhirnya kan dia kan haram untuk melakukan sholat. mhm, Katakan asar, jam tengah lima atau misalnya jam 4 dia belum sholat ternyata keluar darah, "Loh saya belum sholat asar." Kan dia berkewajiban untuk melakukan mhm. sholat asar. Nah, tapi mau melakukan pada waktu itu kan hukumnya haram dikarenakan ada halangan tadi Iya, itu ya. betul. Maka nanti ketika mampet tinggal lihat mampetnya ini, Mhm, kalau semacam misalnya mampetnya nanti ini pada waktu asar mhm, misalnya, maka yang wajib diqodoi ya asar yang pertama kali, nah kemudian yang harus dilakukan dzohor plus asarnya, yang terakhir pada waktu mampet. Karena apa? Karena dzohor ini, apa namanya, bisa dijamak dengan asar. Nah, mmm, berarti ini kan praktek yang ulur ini. mhm, Sehingga ketika dia itu sudah mampet darahnya, mhm, kemudian melakukan sholat taraweh, mhm. ya sebagaimana tadi itu meninggalkan sholat fardu yang ada Iya, ulur tadi betul. itu. Jadi Artinya tidak sampai ke hukum haram. iya, Tapi anjurannya tetap harus dilakukan dulu kodoknya, baru melakukan sholat sunnah. Karena itu kan merupakan sebuah kewajiban yang harus kita penuhi kan itu aturannya seperti maksudnya. itu, Ya urutannya aturannya. seperti itu Iya, Ustaz ya. Baik, terima iya kasih Ustaz betul. sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustaz Sofil Muhibin berkenaan dengan melaksanakan sholat taraweh. Namun yang bersangkutan masih memiliki kodok sholat fardu. Tadi sudah dibahas secara panjang lebar, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Juga pesan kami bagi para pemirsa yang ingin memiliki pertanyaan maupun keiskalan-keiskalan berkenaan dengan tayangan kami, dipersilakan untuk mengisi kolom-kolom komentar yang nantinya insya Allah akan kita bahas pada episode-episode yang berikutnya. Kurang lebihnya dari kami dan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.